Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 82. Meskipun Pangeran Mangkubumi tidak akan dapat mencapai kota tepat saat matahari terbit, namun ia tidak akan terlalu siang memasuki gerbang. Namun jika kota telah bangun dan pasar mulai mengumandang, maka kehadirannya memang akan dapat membuat kebingungan. Tetapi seperti biasanya, Pangeran Mangkubumi telah menjatuhkan perintah agar para pengikutnya sama sekali tidak mengganggu rakyat Surakarta. Setiap pelanggaran akan mendapat hukuman yang berat. Sementara itu, pasukan Kumpeni dan pasukan Surakarta telah mendekati penambangan. Ketika cahaya fajar mulai membayang, mereka sudah berada di ambang pintu sasaran. Namun dalam pada itu, pasukan itu telah dikejutkan oleh obor-obor yang tiba-tiba saja menyala. 1, 2, 3 dan berpuluh-puluh. Sejenak kemudian, maka terdengar sorak membahana bagaikan menggugurkan langit. Pasukan yang kuat itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan lawan telah menyongsongnya. Karena itu, mereka tidak terlalu siap menghadapinya. Apalagi ketika obor-obor itu telah menyala, maka mereka melihat, sepasukan laskar berkuda telah menyerang mereka dengan lontaran-lontaran lembing. Belum lagi mereka sempat mengatur diri, ternyata bahwa para penyerang itu tidak saja melontarkan lembing, tetapi mereka yang membawa obor pun telah dilemparkan ke arah pasukan Surakarta. Sejenak ketegangan telah mencengkam. Namun pasukan Surakarta itu sempat bertebaran untuk menghindari obor yang menyala yang langsung dilemparkan ke arah mereka dari laskar berkuda yang tiba-tiba saja telah menyerang mereka di samping lontaran-lontaran lembing. Beberapa orang Kumpeni telah mengadu. Lembing itu cukup tajam untuk menghunjam ke dalam tubuh mereka. Sementara api pun menyala di sebelah-menyebelah. Apalagi selain api obor, beberapa orang sengaja melemparkan bumbung-bumbung minyak yang kemudian tumpah dan disambar api-api obor, sehingga untuk beberapa saat lamanya pasukan yang kuat itu terpecah. Dalam keadaan yang demikian, maka laskar berkuda itu pun segera meninggalkan medan. Dengan satu isyarat, maka kuda-kuda itu pun segera berlari meninggalkan pasukan Surakarta. Pada saat itulah terdengar senapan meledak. Tetapi laskar Raden Mas Said telah menjadi semakin jauh. Mereka datang sekejap, kemudian menghilang di dalam keremangan dini hari. Kuda mereka menerobos tanah Pategalan, menuju ke jalan kecil di pinggir padukuhan sebelah untuk kemudian menghilang ke dalam pintu gerbang padukuhan itu. Namun pada saat itu terdengar perintah melengking. Pasukan berkuda harus mengejar mereka sampai dapat. Jumlah mereka tidak terlalu banyak. Sementara yang lain langsung mengepung penambangan. Kedatangan kita sudah diketahui oleh Raden Mas Said, perintah panglima pasukan itu. Seorang Kumpeni berpangkat mayor. Pasukan itu pun kemudian bergegas menuju ke penambangan yang sudah dekat. Mereka akan langsung memasang gelar, mengepung daerah itu dengan ketat. Sementara itu, sebagian dari pasukan berkuda tengah mengejar pasukan Raden Mas Said yang melarikan diri. Ternyata pasukan berkuda dari Surakarta yang sebagian dari mereka adalah Kumpeni, adalah prajurit-prajurit berkuda yang tangkas. Kuda-kuda mereka pun adalah kuda-kuda yang tegar dan kuat, sehingga meskipun mereka telah tertinggal beberapa saat, namun mereka yakin akan dapat mengejar dan menghancurkan pasukan berkuda yang menyerang mereka, yang jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Tetapi laskar berkuda itu tidak melarikan diri menuju ke penambangan. Memang sepercik pertanyaan telah timbul pada hati Letnan Panlangen yang mengenal arah penambangan di atas peta. Mereka pergi kemana? Bertanya Panlangen kepada seorang senapati muda dari pasukan berkuda Surakarta. Aku tidak tahu. Tetapi mereka tidak pergi ke penambangan, jawab senapati muda yang benar-benar sudah mengenal daerah itu. Letnan Panlangen pemimpin pasukan berkuda itu tiba-tiba saja, tertawa sambil memacu kudanya. Di sela-sela suara derap kudanya ia berkata lantang, orang-orang pribumi yang bodoh. Mereka berusaha memancing agar pasukan Surakarta tidak pergi ke penambangan. Dan itu adalah pikiran yang bodoh sekali. Jika kita mengejar mereka, mereka sangka bahwa tidak ada lagi pasukan yang pergi ke penambangan. Pasukan yang justru pasukan yang terkuat. Senapati muda itu tidak menjawab. Sementara itu, pasukan berkuda yang mengejar laskar Raden Mas Said telah melihat dalam bayangan fajar, kuda-kuda yang berderap di hadapan mereka. Di bulak panjang Panlangen melihat, bahwa laskar Raden Mas Said itu tidak mampu maju secepat pasukan berkuda dari Surakarta.
Sebentar lagi kita akan menghancurkan mereka, geram Panlangen. Orang-orang pribumi yang bodoh itu telah melukai beberapa orang company, dan barangkali telah membunuh 1-2 orang di antara mereka dengan lembing-lembing bambu itu. Kita tidak akan memaafkan mereka. Setiap pengkhianat harus dibunuh dimanapun kita menemukan mereka. Senapati muda itu masih tetap berdiam diri. Tetapi rasa-rasanya jantungnya menjadi semakin tegang, ketika jarak antara pasukan berkuda dengan laskar Raden Mas Said itu menjadi semakin dekat. Panlangen yang tidak sabar lagi itu pun meneriakkan aba-aba untuk mempercepat laju pasukan itu. Selagi mereka berada di Bulak Panjang dan Padang Ilalang, maka medan akan lebih menguntungkan daripada jika mereka berada di padukuhan-padukuhan yang banyak ditumbuhi pepohonan. Jarak antara kedua pasukan itu memang menjadi semakin dekat. Dalam pada itu, seorang anak muda bertubuh tinggi kekar dan berjambang lebat, yang memimpin pasukan Raden Mas Said itu pun memberikan isyarat agar pasukannya bergerak lebih cepat pula. Jantung mereka pun menjadi berdebar-debar pula ketika mereka melihat sebuah gumuk yang besar di sebelah jalan yang menikung di belakang gumuk itu. Gumuk itulah yang disebut Gumuk Watu Pitu. Kita harus mencapai gumuk itu, anak muda berjambang itu memberikan aba-aba dengan lantang. Setiap orang di dalam pasukannya pun menyadari, jika pasukan berkuda itu mencapai mereka sebelum mereka melalui gumuk itu, maka mereka akan mengalami kesulitan. Tetapi kuda-kuda dari laskar Raden Mas Said itu memang tidak sebaik kuda dari pasukan berkuda Surakarta. Dengan demikian, jarak antara kedua pasukan itu memang menjadi semakin pendek. Hancurkan mereka, perintah Panlangen itu menggelegar bagaikan bunyi guruh. Kuda para prajurit dan kumpeni dari pasukan berkuda itu menjadi semakin laju. Tiba-tiba saja seorang prajurit berkuda berkata, di belakang gumuk itu jalan menikung ke kanan. Kita dapat memotong lewat padang melingkari gumuk itu, jalan berbahaya, sahut senapati muda itu. Tidak. Ilalang itu tidak begitu lebat dan tinggi. Aku mengenal daerah ini dengan baik. Senapati itu berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, bawa kelompokmu. Tidak lebih. Tugasmu hanya menghambat. Prajurit itu pun segera memisahkan diri dengan kelompoknya yang hanya berjumlah 10 orang. Tetapi yang 10 orang itu akan dapat mengejutkan pasukan berkuda yang sedang mereka kejar. Kemudian menghambatnya. Dalam pada itu, pasukan yang mengejar itu pun akan segera mencapai laskar itu dan menghantam mereka dari belakang, sehingga laskar Raden Mas Said itu akan musnah sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh prajurit itu, padang ilalang di seputar gumuk itu tidak berbahaya bagi kuda-kuda yang berderap. Ilalangnya tidak terlalu lebat dan tinggi, sedang tanah di bawahnya pun datar dan tidak berbatu padas. Karena itu, maka prajurit itu berharap untuk dapat memotong iring-iringan laskar Raden Mas Said di balik gumuk yang disebut Gumuk Watu Pitu itu. Namun yang terjadi, sama sekali tidak seperti yang direncanakan oleh prajurit itu. Dan juga tidak seperti yang diperhitungkan oleh Letnan Panlangen. Ternyata laskar berkuda Raden Mas Said itu tidak berlari terus meninggalkan lawan-lawannya yang sudah menjadi semakin dekat. Demikian mereka melintasi gumuk itu, maka anak muda berjambang yang memimpin pasukan itu memberikan isyarat dengan suitan nyaring, yang disambut dengan isyarat yang sama. Karena itu, maka anak muda berjambang itu pun meyakini bahwa pasukan yang dipersiapkan di gumuk itu tidak terlambat dan tepat berada di tempat yang sudah ditetapkan. Karena itu, maka demikian mereka sampai di tikungan. Maka terdengarlah anak muda itu meneriakkan aba-aba agar pasukan berkuda itu berhenti dan siap menghadapi lawan yang akan segera menyerang. Keadaan itu ternyata telah mengejutkan pasukan yang mengejarnya. Panlangen dan senapati prajurit Surakarta dari pasukan berkuda itu mendengar isyarat yang bersahutan. Karena itu, naluri keprajuritan mereka pun telah menggerakkan Panlangen untuk mengangkat tangan sambil memberikan perintah agar pasukannya memperlambat laju mereka. Namun segalanya telah terlambat. Dalam keremangan fajar yang menjadi semakin terang, Panlangen melihat pasukan berkuda lawannya berbalik di tikungan. Sementara itu, tiba-tiba saja mereka telah mendapat serangan anak panah yang bagaikan hujan dari balik bebatuan di Gumuk Watu Pitu. Panlangen dengan cepat mengatur pasukannya. Diteriakannya aba-aba dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh laskar Raden Mas Said. Namun dalam pada itu, serangan mereka yang tiba-tiba itu telah berhasil mengacaukan pasukan Panlangen dan pasukan berkuda dari Surakarta.
Selagi pasukan itu menjadi kacau, maka Laskar Berkuda Raden Mas Said mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Tetapi mereka tidak menyerang pasukan yang sedang kacau itu, untuk memberi kesempatan kepada kawan-kawannya yang berada di balik batu-batu padas untuk menyerang dengan lontaran anak panah. Namun ketika pasukan berkuda dari Surakarta itu sedang berusaha untuk menyusun kekuatannya, muncullah 10 orang berkuda yang melingkari Gumuk Watu Pitu. Orang-orang itu terkejut ketika mereka melihat justru pasukan berkuda Yatak ingin dicegatnya itu berhenti di tikungan. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa telah terjadi sesuatu di luar perhitungan mereka. Ternyata di antara bebatuan di gumuk itu terdapat pasukan lawan yang sudah siap menunggu kedatangan mereka. Dalam keremangan pagi yang samar, mereka ternyata tidak segera dapat melihat orang-orang yang seolah-olah telah tersamar di bebatuan. Baru kemudian, lontaran-lontaran senjata itu telah menyatakan bahwa di Gumuk Watu Pitu itu terdapat sepasukan yang memang sengaja menunggu kehadiran prajurit berkuda dari Surakarta. Pasukan berkuda Raden Mas Said pun terkejut melihat 10 orang berkuda yang muncul dari balik gumuk. Namun demikian mereka melihat pakaian dan ciri-cirinya, meskipun pagi masih remang, mereka pun segera mengenal bahwa mereka adalah prajurit dan pasukan berkuda. Untuk sesaat pemimpin pasukan Raden Mas Said itu ragu-ragu, justru karena mereka adalah prajurit Surakarta. Namun akhirnya, ketika ia melihat kumpeni yang berhasil menyusun diri siap dengan senjata api mereka, maka pemimpin pasukan berkuda itu pun segera meneriakkan perintah, agar pasukannya segera menyerang. Bukan saja mereka yang berkuda. Namun demikian perintah itu terdengar, maka bermunculanlah laskar Raden Mas Said dari balik bebatuan. Mereka masih saja menyerang dengan anak panah, sehingga kumpeni dan prajurit dari pasukan berkuda Surakarta terpaksa berusaha untuk menghindar atau menangkis. Namun dalam pada itu, pasukan berkuda Raden Mas Said itu pun telah menghadap kembali ke arah mereka dan menyerang seperti angin prahara. Pasukan berkuda kumpeni dan prajurit Surakarta itu memang prajurit pilihan. Tetapi menghadapi keadaan yang tiba-tiba, mereka menjadi berdebar-debar pula. Serangan ternyata datang dari dua arah, dengan kekuatan yang hampir seimbang, sementara orang-orang yang muncul dari gumuk itu masih saja menyerang dengan anak panah mereka. 1-2 orang kumpeni telah terluka. Karena itu, maka senjata mereka pun segera mulai meledak. Namun dalam pada itu, pasukan berkuda Raden Mas Said telah menyerang mereka, sehingga mereka terpaksa bertempur dengan senjata jarak pendek. Sebenarnya seorang demi seorang, pasukan kumpeni dan prajurit dari pasukan berkuda Surakarta mempunyai kemampuan yang jauh lebih baik. Tetapi ternyata mereka telah terjebak dalam satu keadaan yang tidak menguntungkan. Pada benturan kedua pasukan itu, kumpeni telah kehilangan beberapa orang prajurit yang terluka, sementara prajurit Surakarta pun mengalami keadaan yang serupa. Ternyata bahwa jumlah pasukan Raden Mas Said yang terdiri dari dua kelompok itu, jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga dengan demikian, maka kumpeni dan pasukan berkuda Surakarta itu segera mengalami kesulitan. 10 orang yang berusaha memotong jalan itu pun segera memasuki arena pula. Namun mereka pun segera tenggelam dalam keributan pertempuran. Letnan Panlangen yang hanya sempat menembakkan senjatanya 1 kali, telah mencabut pedangnya. Dengan garangnya ia bertempur di atas punggung kuda. Ternyata ia benar-benar seorang senapati yang memiliki kemampuan tinggi dari pasukan kumpeni. Itulah sebabnya ia dipercaya untuk memimpin pasukan berkuda gabungan antara kumpeni dan prajurit Surakarta dari pasukan berkuda. Tetapi ia menghadapi musuh yang terlalu banyak. Dalam hiruk-pikuk pertempuran ia berhadapan tidak saja lawan yang berada di atas punggung kuda. Tetapi beberapa orang laskar Raden Mas Said telah menyerangnya dengan tombak sambil berlari-lari, karena mereka tidak berkuda. Kecuali Letnan Panlangen dan kumpeni, prajurit dari pasukan berkuda Surakarta pun memiliki kelebihan. Itulah sebabnya Raden Mas Said sendiri telah memperingatkan, agar mereka berhati-hati menghadapi pasukan berkuda itu. Tetapi betapapun kuatnya pasukan berkuda itu, namun akhirnya mereka tidak dapat mengingkari kenyataan. Tombak para pengikut Raden Mas Said itu telah menyentuh kumpeni itu seorang demi seorang. Seperti yang direncanakan, yang menjadi sasaran utama adalah justru kumpeni. Setiap Raden Mas Said bertemu dengan Pangeran Mangkubumi, maka pangeran itu selalu menekankan bahwa lawan yang sebenarnya bagi mereka adalah kumpeni bukan prajurit Surakarta sendiri. Bahwa dalam pertempuran yang sengit itu, terpaksa ada juga prajurit Surakarta yang terbunuh,
itu adalah di luar kemampuan usaha mereka yang menghindar. Karena sebenarnya lah bahwa prajurit Surakarta itu telah berusaha pula untuk benar-benar membunuh. Dalam pertempuran yang sengit itu, maka korban pun mulai jatuh. Seorang demi seorang ujung-ujung tombak telah menyusup di antara tulang-tulang iga kumpeni. Satu-satu mereka berjatuhan dari punggung kuda. Ternyata prajurit dan pasukan berkuda dan kumpeni tidak berhasil menguasai lawannya yang dengan sengaja telah menjebak mereka. Sementara itu, mereka pun tidak sempat lagi minta bantuan dari Surakarta. Apalagi jika diingat bahwa prajurit yang berangkat ke penambangan adalah sekelompok prajurit yang paling baik dari Surakarta, termasuk prajurit dari pasukan berkuda. Tidak ada jalan kembali bagi Letnan Panlangen. Setelah pedangnya merah oleh darah, maka datang giliran ia harus mengakui keunggulan pasukan Raden Mas Said yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukannya. Dengan marah ia menyaksikan seorang demi seorang kumpeni yang jatuh, terluka dan kemudian terbunuh di peperangan itu. Namun dalam pada itu, pasukan Raden Mas Said sebagaimana umumnya para pengikut Pangeran Mangkubumi telah mendengar dan selalu mendengar, bahwa lawan mereka adalah kumpeni. Meskipun demikian dalam pertempuran yang seru, maka tidak akan dapat dihindari, bahwa 1-2 prajurit Surakarta dari pasukan berkuda itu pun telah tersentuh senjata. Bahkan 1-2 di antara mereka telah terjatuh dan terkapar di tanah. Letnan Panlangen yang marah itu pun bertempur dengan garangnya. Pedangnya menyambar-nyambar. Demikian pula pasukan berkuda kumpeni yang lain, telah bertempur dengan kemarahan dan kebencian. Apalagi ketika mereka melihat kawan-kawan mereka yang terbunuh dan yang terluka oleh senjata orang-orang yang mereka anggap liar, yang bertempur dengan lembing-lembing bambu dan parang-parang pemotong kayu. Tetapi lembing-lem bambu dan parang pemotong kayu itu mampu juga menghunjam ke dalam tubuh mereka. Pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Tetapi tidak ada lagi harapan Panlangen untuk dapat mengalahkan lawannya. Karena itu, maka tidak ada kemungkinan lain yang paling baik daripada menghindarkan diri. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar aba-aba yang diteriakkan oleh letnan itu. Aba-aba yang diberikan kepada pasukannya untuk meninggalkan arena. Sebenarnya lah kecemasan telah mencekam setiap orang yang masih tersisa dalam pasukan berkuda itu. Mereka sama sekali sudah tidak berpengharapan. Sementara mereka pun tidak ingin untuk membunuh diri dengan meminjam tangan pasukan Raden Mas Said. Karena itu, demikian mereka mendengar aba-aba dari Letnan Panlangen, maka mereka pun segera berusaha melepaskan diri dari keterikatan pertempuran. Sekali lagi pasukan berkuda itu menunjukkan ketangkasan mereka. Dengan tangkasnya mereka menghindar dan dengan cepat pula mereka berhasil melepaskan diri dari pertempuran yang seru itu. Pada saat pasukan berkuda dari Surakarta yang terdiri dari prajurit Surakarta sendiri dan kumpeni itu meninggalkan arena, maka anak muda yang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu pun telah memberikan aba-aba untuk tidak mengejar mereka. "Kenapa mereka kita lepaskan saja?" bertanya salah seorang dari laskar Raden Mas Said itu. "Tidak ada gunanya. Kuda mereka jauh lebih baik dari kuda kita. Kita tidak akan dapat mengejarnya. Jika kita mencoba, maka jarak di antara pasukan kita dengan mereka akan semakin lama menjadi semakin panjang," jawab pemimpin pasukan Raden Mas Said itu. Dalam pada itu, ternyata bekas medan itu telah basah oleh darah. Mayat masih terbujur lintang mengerikan. Sebagian besar dari mereka adalah kumpeni yang merasa diri mereka orang yang lebih tinggi derajat dan martabatnya dari orang berkulit sawo. Namun tidak dapat dihindari bahwa korban pun telah jatuh di antara prajurit Surakarta dari pasukan berkuda, dan bahkan mereka dari pasukan Raden Mas Said sendiri. "Kita masih mempunyai tugas yang harus kita lakukan dengan cepat," berkata pemimpin dari pasukan berkuda Raden Mas Said itu. "Tugas apa lagi?" bertanya salah seorang dari laskarnya. Pemimpin dari pasukan berkuda Raden Mas Said itu. Pemimpin pasukan itu pun merenung sejenak. Namun kemudian katanya dengan nada datar, "Bagaimana dengan mayat-mayat ini?" Kawan-kawannya pun mengerutkan keningnya. Mereka tidak akan sampai hati meninggalkan mayat itu terkapar begitu saja. "Kita akan menguburkan mereka," desis pemimpin pasukan itu. "Apakah kita tidak memikirkan kemungkinan bahwa pasukan Surakarta itu akan datang lagi dengan jumlah yang jauh lebih besar? Seluruh pasukan berkuda akan datang dan mengepung kita," sahut salah seorang anak buahnya. Pemimpin pasukan itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, "Kita akan singgah di padukuhan terdekat. Kita akan minta kepada mereka untuk mengubur mayat-mayat.
Itu. Tetapi kita tidak akan dapat meninggalkan mayat kawan-kawan kita sendiri. Kita akan membawanya menuju ke tempat yang sudah ditentukan dan menguburkannya di sana. Baru kemudian kita akan menyusul ke Keduang. Tidak ada jalan lain yang lebih baik. Karena itu, maka Laskar Raden Mas Said itu pun segera mencari kawan-kawan mereka yang terbunuh di antara mayat yang berserakan, sementara yang terluka parah telah mendapat perawatan sementara, bahkan lawan sekalipun. Ternyata bahwa ada beberapa ekor kuda dari pasukan berkuda Surakarta yang masih berkeliaran di sekitar medan itu tanpa penunggangnya. Dengan demikian, maka Laskar Raden Mas Said itu kecuali sempat mengambil senjata kumpeni yang terbunuh, mereka pun mendapat juga beberapa ekor kuda yang besar dan tegar. Demikianlah, dengan kuda-kuda yang besar itu, para pengikut Raden Mas Said itu telah membawa kawan-kawannya yang terluka dan yang gugur di pertempuran. Meskipun demikian, mereka tidak sampai hati membiarkan mayat itu tanpa diperlakukan sebagaimana seharusnya. Karena itu, maka mereka pun telah singgah di padukuhan terdekat. Kepada penghuni padukuhan itu pemimpin Laskar Raden Mas Said itu pun minta agar mereka bersedia sekedar melakukan tindak terpuji untuk mengubur mayat yang berserakan di sebelah gumuk Watu Pitu, dan merawat yang terluka. Ada beberapa pertimbangan, berkata pemimpin pasukan itu, kecuali dari segi sikap yang terpuji atas dasar perikemanusiaan, juga atas pertimbangan kesehatan penghuni padukuhan ini sendiri. Jika mayat-mayat itu membusuk, maka akibatnya akan kurang baik bagi penghuni padukuhan ini. Tetapi apakah hal itu tidak akan membuat kita mendapat bencana? Jika para prajurit Surakarta dan kumpeni menuduh kita terlibat dalam hal ini, maka masih kita akan menjadi sangat buruk. Mereka tahu siapa yang telah membunuh kawan-kawannya, jawab pemimpin pasukan Raden Mas Said itu, karena itu, selagi mereka masih tetap manusia dan apalagi prajurit Surakarta sendiri, tentu akan mengucapkan terima kasih kepada kalian. Tetapi ada kemungkinan kawan-kawan mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Mereka akan pergi ke penambangan, menggabungkan diri dengan induk pasukan mereka, setelah mereka mengalami kerugian yang sangat besar di daerah ini. Karena kalian harus merawat mereka yang terluka untuk sementara. Meskipun ragu-ragu, namun akhirnya penghuni padukuhan itu pun menyatakan kesediaan mereka untuk melakukannya. Setelah mendengar kesanggupan itu, barulah pemimpin pasukan itu merasa tenang. Setelah mengucapkan terima kasih, maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu, menuju ke tempat yang sudah ditentukan sebelum mereka memasuki Keduang. Dalam pada itu, pasukan Raden Mas Said itu pun telah dibagi menjadi dua. Yang berkuda akan mendahului melalui jalan yang lebih besar, sementara yang berjalan kaki akan menempuh jalan memintas, melewati jalan-jalan sempit dan bahkan pematang-pematang. Namun jaraknya menjadi jauh lebih dekat. Sementara itu, pasukan induk Surakarta benar-benar telah mengepung penambangan. Mereka yakin bahwa mereka akan berhasil menghancurkan pasukan Raden Mas Said. Seperti Letnan Panlangen, mereka pun menganggap bahwa serangan kecil itu hanyalah sekedar memancing perhatian untuk mengalihkan sasaran. Menurut perhitungan kami, berkata seorang senapati dari Surakarta, mereka tidak sempat menghindar dari daerah ini demikian pasukan berkuda mengejar penyerang-penyerang yang tidak seberapa jumlahnya itu, beberapa orang petugas sandi telah mendahului perjalanan pasukan ini. Tidak seorang pun yang sempat keluar dari daerah penambangan. Tetapi bahwa mereka mengerti kedatangan kita itu pun merupakan satu persoalan, jawab kumpeni berpangkat, mayor yang menjadi panglima pasukan Surakarta yang terdiri dari prajurit-prajurit terbaik dari Surakarta dan kumpeni itu. Kita akan menunggu sejenak, berkata senapati itu, pasukan berkuda itu akan segera datang. Kita tidak usah cemas, bahwa meskipun orang-orang yang berada di dalam kepungan ini mengetahui kehadiran kita, mereka tidak akan dapat mengelakkan diri lagi. Namun ternyata bahwa pasukan berkuda itu tidak segera datang, orang-orang pribumi itu sempat juga mengadakan perlawanan, desis mayor kumpeni itu. Namun akhirnya, mereka melihat juga iring-iringan pasukan berkuda yang letih mendekati kepungan induk pasukan Surakarta di penambangan. Kedatangan mereka benar-benar mengejutkan. Keadaan mereka yang parah, memberikan kesan yang sangat buruk bagi panglima pasukan Surakarta itu. Dengan garangnya mayor itu menerima Panlangen yang menghadap dengan kepala tunduk. Pada punggung Panlangen sendiri terdapat noda darah, karena punggungnya memang tersentuh senjata. Dengan nada dalam, Panlangen memberikan laporan, apa yang telah terjadi dengan pasukannya, sehingga tanpa dapat dicegah lagi, pasukannya telah menjadi parah seperti yang dapat disaksikan itu. Gila,
Anak monyet, sambar geledek, Mayor itu mengumpat-umpat. Sementara Letnan Panlangen hanya dapat menundukkan kepalanya oleh berbagai perasaan yang bercampur baur di hatinya. Kemarahan Mayor itu tidak terkatakan. Dengan wajah meemaha membara ia kemudian membentak, apakah kau tidak mampu mengalahkan monyet-monyet itu hi? Jumlah mereka terlalu banyak, Mayor, jawab Panlangen. Kalian memang pengecut. Berapa banyaknya, tetapi mereka harus dapat dibinasakan, geram Mayor yang hampir menjadi gila itu. Karena itu tiba-tiba ia berkata lantang, kita hancurkan penambangan. Semua orang harus dibunuh kecuali Raden Mas Said. Ia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan ia akan dibunuh di alun-alun Surakarta dengan tali gantungan di hadapan rakyat. Panlangen tidak menjawab. Tetapi ia mengenal Mayor itu dengan baik. Karena itu, maka ia pun dapat membayangkan apa yang akan terjadi di penambangan. Mayor itu akan benar-benar melakukan seperti yang dikatakannya. Semua orang harus mati. Bersambung ke jilid 83. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.